Pemirsa, terganggu suara batuk seorang kakek di Jember tega membunuh tetangganya yang juga sudah lanjut usia. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka parah di leher dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Inilah video amatir saat jasad Misran dievakuasi ke ambulans di Desa Tegalrejo, Jember, Jawa Timur. Sang istri yang pakaiannya penuh darah karena berusaha menolong suaminya histeris hingga harus ditenangkan warga. Misran tewas usai dianiaya tetangganya Hasan, kakek 70 tahun dengan senjata tajam. Awalnya korban sedang santai minum kopi bersama tetangganya. Lalu tetangganya pulang dan batuk saat melintas di rumah pelaku. Diduga pelaku terganggu dengan suara batuk tersebut hingga menuduh dan langsung menganiaya korban. Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Aparat Polsek Mayang yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan mengolah tempat kejadian perkara. Setelah menangkap pelaku di rumahnya, polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan saat menghabisi korban. Kalau motif yang lain kami masih didalami, masih dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini kami mengamankan wilayah dulu. Karena itu tetangga mengamankan wilayah, jangan sampai adanya timbal balik. Akibat penganiayaan ini, korban Misran tewas dengan luka cukup parah di bagian leher dan tangannya. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Mayang, namun nyawanya sudah tidak tertolong. Dua kakek di Pangkep, Sulawesi Selatan berduel menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan satu di antaranya tewas. Keduanya cekcok karena masalah mesin pompa air di sawah yang lupa dimatikan. Warga di Kampung Talatala, Desa Gentung, Labakang, Kabupaten Pangkep gempar menyaksikan Yaka Daeng Siki terbujur kaku di tepi sawah. Kakek 60 tahun ini tewas usai berduel dengan sepupunya bernama Amir hanya karena mesin pompa air di sawah yang lupa dimatikan. Aparat Polsek Labakang kemudian mengevakuasi jasad korban ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan, korban terluka di kepala dan hampir di sekujur tubuhnya akibat sabetan senjata tajam pelaku. Sementara pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi usai kejadian. Mesin airnya itu masih pompanya dimatikan dari pelaku. Berarti motifnya untuk? Iya, itu yang motifnya. Akhirnya dicangkul. Ini yang pelaku akhirnya membalas dengan perang antara pelaku dengan korban sepupu satu tali. Berdekatan dengan dengan sawahnya. Usai diautopsi, jasad korban kemudian dibawa polisi untuk diserahkan ke keluarga. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Labakang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa, di Jeneponto, dua kakek juga berduel menggunakan senjata tajam hingga menewaskan satu di antaranya. Polisi masih menyelidiki motif pelaku tega membunuh rekannya. Warga desa Arung Keke, Palantikan, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan gempar dengan tewasnya kakek Sunusi di tengah jalan. Saat ditemukan, jasad pria 69 tahun ini mengenaskan dengan luka bekas senjata tajam di pinggang dan kepalanya. Menurut warga, korban terlibat duel menggunakan senjata tajam dengan Lolo Daeng Sese, kakek 61 tahun. Pelaku langsung kabur ketika tahu korban tewas. Di sekitar lokasi ditemukan satu senjata tajam yang diduga milik pelaku. Saat ini jasad korban berada di RSUD Jeneponto untuk diotopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Informasi dari masyarakat bahwasanya pelakunya tersebut, jadi kita amankan langsung. Untuk identitas korban sendiri? Untuk identitas korban sendiri inisial S, umur 69 tahun. Oke, siap. Kalau kronologisnya kita tahu? Belum, masih kita telusuri untuk modus operandinya. Bagaimana sebabnya sampai terjadi pembunuhan. Sementara itu, Lolo Daeng Sese, pembunuh kakek Sunusi, kini meringkuk di sel tahanan Polres Jeneponto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih mendalami motif pelaku tega membunuh korban. Marah dilerai saat bertengkar dengan istri, seorang pemuda pengangguran tega menganiaya nenek dan juga istrinya.
Sang kakek yang berusaha melerai didorong pelaku hingga jatuh dan tewas akibat benturan. Ironisnya kemarahan pelaku karena istri tidak memasak untuk makan siang karena tidak punya uang. Kesedihan keluarga tidak tertahan melihat kakek jamu terbujur kaku di ruang tamu rumahnya di Kelurahan Keranjingan, Sumber Sari, Jember. Lansia 72 tahun ini tewas di tangan cucunya sendiri, Abdurrahman 17 tahun, yang marah dilerai korban saat bertengkar dengan istrinya. Menurut kerabat, pelaku kerap kasar pada istri dan kakek neneknya. Puncaknya terjadi saat pelaku bertengkar dengan istri lantaran marah tidak disediakan makan. Sang istri mengaku tidak punya uang karena pelaku juga pengangguran. Sang nenek yang berusaha melerai turut dianiaya hingga membuat korban turun tangan. Namun pelaku yang sudah kalap akhirnya menganiaya korban hingga tewas seketika. Cekcoknya ya sama keluarga awalnya. Terus lepas itu dilerai lah sama kakeknya. Berhubung dilerai dia merasa enggak. Akhirnya kakeknya juga yang diam. Bukan cuma dia mau pakai tangan kosong, ambil pentungan. Memang anak ini sudah 4 kalinya sekarang kejadian ini. Saya sendiri 2 kali yang melerai. Bahkan dilerai saya pun ngejak carok. Mungkin sudah wataknya atau bawaannya. Ya. Kalau permasalahannya apa sebenarnya? Ya, namanya anak di bawah umur, menikah, mungkin karena tekanan ekonomi. Artinya tidak kerja ya? Tidak kerja, pengangguran. Pelaku sendiri kini sudah ditahan di Polres Jember. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi istrinya tidak memasak. Sang nenek sudah memberikan uang Rp150.000, namun pelaku merasa kurang hingga kembali menganiaya istri dan neneknya. Korban yang melerai kemudian juga menjadi sasaran amarah pelaku. Tersangka ribut sama neneknya ini, sehingga tersangka dipegangi lehernya dengan menggunakan tangan almarhum, dan tersangka ini meronta-ronta. Setelah meronta-ronta, bagaimana caranya biar saya lepas, akhirnya dengan menggunakan kedua tangan sekuat tenaga, istilahnya menyikut perut daripada Pak Jamu ini almarhum, sehingga merasa kaget dan merasa sakit, terjengkang ke belakang. Akhirnya kepala ini membentur daripada dinding rumah yang ditempati tersangka ini, dan almarhum ini Pak Jamu ini meninggal di tempat kejadian. Polisi juga menyita barang bukti 2 batang bambu yang digunakan pelaku saat menganiaya istri dan neneknya. Atas perbuatannya, suami belia ini harus berpisah dengan istrinya untuk sementara dan dirinya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hanya karena sebuah tabung oksigen, seorang perawat puskesmas di Bandar Lampung dianiaya sejumlah orang. Selengkapnya sesaat lagi, hanya di Realita.